masih menguji, memohon uji formil, belum uji material. Dan itu kami akan susulkan. Tapi yang penting untuk uji formil ini kami minimal punya 5 alasan. Ya, nanti bisa dibaca di rilis. Tapi intinya bahwa dalam menyusun dan membentuk undang-undang ini tidak terdapat proses yang berkesinambungan. Tidak ada rencana yang berkesinambungan. Kami tentu akan mempelajarinya, apa yang diketengahkan, dikemukakan di sana, cacat formil dan cacat material nanti kita periksa. Saya belum baca petitum yang diajukan. Jadi hampir juga anggaran untuk 3 tahun itu APBN 3 tahun. Itu satu. Jadi dari sudut keuangan finansialnya saya kira agak berat ya. Kalau misalnya dilaksanakan juga ya tahun ini, maka kemudian mungkin akan ada refocusing ya. Konsepnya sampai tahun 2045. Tentu ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan prinsip bahwa ini tidak akan memberatkan keuangan negara, sudah menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah. Masalah yang kita hadapi, COVID-19 masih sekarang malah naik lagi ya dalam drama naiknya, dan kemudian kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, dan kemudian dampaknya itu masih sangat terasa dalam masyarakat ekonomi. Jawaban-jawaban substantif saat ini kita harus terus berlari untuk menyiapkan masa depan Indonesia. IKN merupakan jembatan kebahagiaan dan kesatuan bangsa kita. Semua aturan turunannya sedang dibahas saat ini. Orang-orang hebat yang menginisiasi petisi itu juga menjadi sesuatu perjuangan yang menurut saya luar biasa. Tadi alasannya sudah dikemukakan. Ini kita butuhkan untuk menjawab tantangan ke depan. Kondisi Jakarta, tentu kita tidak bisa melepaskan peran sejarah Jakarta sebagai ibu kota selama ini, tapi kita juga harus menjawab tantangan ke depan, membangun Indonesia baru. Nah, saya bahkan dari awal tidak ada urgensinya, saya bilang untuk saat ini, ya kan, mengeksekusi persoalan atau IKN itu. Kepala BIN sebut pemindahan IKN berpengaruh pada penguatan pertahanan. Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polmark Budi Gunawan menyebutkan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki implikasi penguatan pertahanan. Dari aspek geostrategi, Indonesia akan memiliki strategi sedap yang lebih aman mengingat Pulau Kalimantan memiliki luas 6 kali Pulau Jawa, kata Budi Gunawan dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 10 Februari. Selain itu, lanjut dia akan memungkinkan terbangunnya klaster industri pertahanan yang terintegrasi sebagai syarat terwujudnya indigenous defense productions atau produksi alutsista mandiri buatan dalam negeri. Ini akan memungkinkan Indonesia memanfaatkan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik dengan mendayung di antara aliansi-aliansi regional seperti Five Power Defense Arrangements, AUKUS, dan Obar-Garing BRI China, jelas Budi Gunawan. Dibentuknya AUKUS juga hadir kekuatan beberapa anggota NATO di kawasan, semakin menegaskan bahwa konstelasi geopolitik kekuatan negara-negara di dunia bergeser ke Asia Pasifik. Ini merupakan sinyal kuat bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk mencegah sekaligus bersiap terjadinya peningkatan eskalasi hingga kemungkinan terburuk adanya perang terbuka, sebagaimana adagium klasik yaitu civis pacem para belum. Jika ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang. Begitulah katanya. Dia menuturkan meskipun secara resmi AS, Inggris, dan Australia mengumumkan dibentuknya AUKUS adalah untuk mendorong stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan tidak untuk melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir di kawasan. Namun tidak ada jaminan bahwa kapal selam nuklir tidak akan hilir mudik di alki dan laut teritorial Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu aktif berperan dalam memperkuat diplomasi pertahanan di kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan pengembangan kapasitas. Sebab Indonesia memiliki posisi yang unik karena memiliki berbagai kerjasama strategis di bidang ekonomi, maritim, dan keamanan, baik dengan negara-negara anggota AUKUS, FPDA, dan China. Keunikan ini dapat menjadi keuntungan Indonesia untuk berperan secara diplomatik, baik untuk mendorong ASEAN membuat joint statement ataupun
secara mandiri untuk memastikan semua pihak tidak memicu adanya konflik terbuka dan perlombaan senjata di kawasan, khususnya dalam mematuhi kewajiban untuk menjaga kawasan yang bebas nuklir, menjaga stabilitas keamanan dan menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional. Di sisi lain, pemindahan IKN ini juga menjadi momentum Indonesia untuk gelar kekuatan dalam memperketat penjagaan di wilayah ALKI dan perairan yang berbatasan dengan wilayah Indo-Pasifik. Hal ini penting untuk menegaskan sekaligus memperkuat sikap dan upaya diplomasi pertahanan Indonesia untuk merespon dinamika lingkungan strategis terkini di kawasan, serta melindungi kepentingan nasional, kata Budi Gunawan.